Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rosida dengan NPM C10900045 dalam kelas seminar akuntansi perbankan yaitu kelas A dengan dosen Ibu Sofi Yuryasnia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PSAK 72, yaitu mengenai pendapatan dari kontrak dengan, pelanggan. Mmm, yang pertama, yaitu ada sekilas mengenai PSAK 72. Jadi PSAK 72 sendiri sudah berlaku sebelumnya di Eropa sejak tahun 2018, yang di mana PSAK 72 ini sebenarnya merupakan PSAK sapu jagat. Mengapa dikatakan PSAK sapu jagat? Karena akan banyak mengganti standar PSAK sebelumnya. Contohnya yaitu pada PSAK 32 tentang pendapatan ISAK 27 bruto tentang pengalihan aset dari pelanggan. PSAK 72 ini mengubah cara pengakuan pendapatan kontrak dari sebelumnya RAIG atau rule based menjadi berbasis prinsip atau principal based. Sehingga dengan PSAK 72 ini, pengakuan pendapatan bisa dilakukan bertahap sepanjang kontrak atau over the time atau pada titik tertentu. Yang selanjutnya yaitu ada mengenai sekilas PSAK 72 lagi. Di sini PSAK 72 ini mengubah cara pengakuan pendapatan yang seperti tadi disebutkan yaitu yang sebelumnya rule based menjadi berbasis principal based sehingga dengan PSAK ini pengakuan pendapatan bisa dilakukan secara bertahap sepanjang kontrak yaitu at a point of time. Kendati demikian, terhadap syarat tertentu terkait pengakuan pendapatan terhadap dan itu tidak bisa diterapkan di sembarang kontrak. Jadi untuk PSAK 72 ini tidak bisa diterapkan, di sembarang kontrak, yaitu hanya kontrak-kontrak yang sesuai dengan PSAK ini. Yang selanjutnya yaitu ada penerapan, PSAK 72 yang menggantikan PSAK 23, yang di mana pada PSAK 23 pengakuan pendapatan berbasis pada perpindahan resiko. Maka pada PSAK 72 pengakuan berbasis pada perpindahan kontrol yang menyebabkan perusahaan dapat mengakui pendapatannya lebih cepat atau lebih lambat ke depan nantinya. Perbedaan pengakuan pendapatan ini tentu saja akan mempengaruhi perhitungan pajak penghasilan badan atau PPh badan. Selanjutnya yaitu ada syarat-syarat yang berlaku. Yang pertama yaitu ada konsumsi masyarakat oleh pelanggan. Yang kedua ada peningkatan nilai aset di sisi pelanggan dan yang ketiga ada kesepakatan kesepakatan tahap pembayaran kontrak. Dan sebaliknya, apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka pendapatan kontrak itu baru bisa diakui saat terjadi penyerahan aset atau the point of time. Maka dengan begitu, PSAK 72 bisa berdampak besar terhadap perusahaan. Terutama perusahaan properti, kontraktor, maskapai penerbangan, retail, dan masih banyak lagi. Karena hampir semua perusahaan kemungkinan akan terpengaruh lantaran setiap perusahaan pasti memiliki kontrak dengan para pelanggannya. Next yaitu yang selanjutnya mengenai dampak penerapan PSAK 72 terhadap emiten properti. Jadi perubahan sistem pencatatan keuangan PSAK 72 pastinya akan mempengaruhi hasil akhir dari operasional perusahaan. Terlebih lagi terhadap perusahaan yang memang sumber pendapatan utamanya kebanyakan berbasis dari kontrak seperti sektor properti.
Developer properti masih mengaku harus menjalani masa transisi dalam penerapan aturan PSAK 72 yang baru ini. Tapi dilihat dari kacamata lain, penerapan PSAK 72 ini, akan berdampak positif pula, yaitu karena sesama perusahaan mempunyai, guidelines yang sama tentang bagaimana melakukan pencatatan dan pengakuan keuangan di luar itu. Dan di sini sama pencatatan yang lebih transparan juga akan membuat kerjasama dengan perusahaan asing untuk investasi maupun join atau bergabung menjadi lebih mudah, lancar, dan lebih terbuka. Hal ini juga tentunya dapat mempermudah kerjasama dengan asing karena perusahaan asing biasanya telah memiliki aturan serupa sejak lebih lama dari Indonesia. Dan perusahaan properti yang biasanya mencatatkan pemasukan dari kontrak penjualan, bahkan ketika properti belum melalui proses serah terima, akan merasakan dampak dari penerapan PSAK 72 ini. Biasanya perusahaan dapat mengakui pendapatan dari penjualan unit, meskipun proyek dari unit yang dibeli masih dalam tahap pembangunan. Tetapi melalui PSAK 72 ini, penjualan baru boleh masuk ke laporan keuangan atau diakui sebagai pendapatan setelah serah terima selesai dilakukan. Dan masalahnya, pembangunan proyek-proyek dari entitas properti bukannya sebuah proyek yang langsung selesai, tetapi dapat memakan waktu bertahun-tahun. Untuk pengembangan properti yang banyak yang mulai merambah ke rumah setapak yang pembangunannya hanya membutuhkan waktu kurang lebih 3 sampai 4 bulan, tetapi hal tersebut tidak menampik kenyataan bahwa proyek-proyek high-rise developer property seperti apartemen, gedung perkantoran, dan sebagainya tetap akan memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, kemungkinan besar pencatatan laporan keuangan emiten properti selama 1 sampai 2 tahun ke depan akan mengalami fluktuasi dikarenakan diterapkannya peraturan PSAK 72 ini. Di sini bisa diambil kesimpulan bahwa PSAK 72 berpengaruh terhadap perusahaan yang sumber pendapatannya berasal dari kontrak. Karena dalam PSAK 72 ini menjelaskan bahwa sistem pemerintahan pendapatan dalam emiten properti baru bisa dilaksanakan setelah terjadi serah terima unit properti yang dihasilkan. Jadi, emiten properti yang dulunya bisa mencatatkan pendapatan melalui kontrak penjualan, meskipun unitnya masih dalam tahap pembangunan, sekarang sudah tidak bisa lagi mencatatkan dalam pendapatan. Hal ini dapat tercermin di dalam laporan. Sisi positifnya adalah dengan diberlakukan sistem pencatatan seperti ini, investor akan lebih suka karena lebih transparan dan lebih terlihat kondisi perusahaan yang sebenarnya. Sekian mengenai PSAK 72 yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada yang ingin ditanyakan boleh, bertanya di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.